Oke, selamat sore semuanya. Ya, yang baru masuk tampaknya baru Kak Ayu nih ya. Yang lain belum masuk untuk kelasnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sambil kita lanjut, nanti yang lain biar pada nyusul. Oke, selamat sore ya teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari terakhir untuk kelas digital marketing. Jadi hari ini kita akan membahas materi terakhir yaitu materi AI, dampak AI pada digital marketing, dan juga nanti kita bakal praktek juga sama Mas Kris dan juga sama saya tentunya. Oke, mungkin kita akan buka materinya terlebih dahulu ya teman-teman, seperti biasa. Oke, sebentar. Kak Selvi mungkin boleh minta tolong untuk dijadikan co-host karena ini aku mau share screen. Baik, sebentar ya, Kak Agam. Oke, Sudah, Kak Agam, bisa dicek ya? oke. Terima kasih Kak Selvi. Oke, sudah kelihatan belum nih teman-teman? Kelihatan. Oke. Oke, untuk materi hari terakhir ini di kelas digital marketing ini kita akan membahas materi digital marketing with AI. Jadi, teman-teman, kenapa sih AI ini sangat berdampak pada digital marketing? Karena AI ini kan merupakan teknologi yang cukup canggih ya. Dia bisa memprediksi, membuat gambar, suara, juga membuat hal-hal yang memang memudahkan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena untuk AI ini sangat membantu kita untuk digital marketing terutama karena juga bisa membantu untuk meningkatkan penjualan kita, terus meningkatkan strategi-strategi kita, terus juga mencari SEO yang tepat untuk digital marketing yang kita akan buat. Oke, kita bahas di poin pertama. Oke, apa sih itu AI? Nah, AI itu merupakan artificial intelligence. Nah, jadi artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin yang bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Contohnya, AI ini bisa mengenali wajah di foto, terus bisa memahami apa yang kita katakan, memberi saran-saran seperti memberi saran lagu, rekomendasi dan lain sebagainya, atau bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan seperti itu. Lalu untuk AI ini sebenarnya apa nih? Ada yang ngechat nih. Oke. Nah, sebenarnya untuk AI ini sudah ada semenjak 1960-an deh kalau nggak salah. Nanti mungkin kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, kita mungkin bahas materi berikutnya. Sebentar. Nah, ini ada definisi sederhana mengenai AI. Nah, apa sih hubungannya AI pada digital marketing? AI secara signifikan mempengaruhi proses pemasaran dan akan memiliki dampak yang lebih besar di masa depan. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, kalau untuk AI ini sangat-sangat berdampak dan sangat berhubungan dengan digital marketing. Karena apa? Karena untuk AI ini mampu mempengaruhi proses pemasaran dan akan memiliki dampak yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Jadi kalau misalnya teman-teman digital marketingnya dibantu oleh AI, dibantu oleh kecerdasan komputer ini sangat terbantu karena
ini memiliki jangka yang sangat panjang, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada peran AI dalam meningkatkan pemasaran. Nah, peran AI ini dalam meningkatkan pemasaran, khususnya di dunia digital marketing ini, karena teknologi AI dapat memudahkan kita dalam membuat gambar, suara, serta pembelajaran mesin. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau apa membuat sebuah usaha atau sebuah digital marketing yang kecil-kecilan gitu ya, kalian bisa menggunakan AI sebagai alat pembantu kalian. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada impact on marketing cost dan revenue. Nah, jadi hubungannya AI dalam pemasaran menawarkan potensi untuk digital marketing ini tidak hanya mengurangi biaya, tapi juga meningkatkan pendapatan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan untuk merespons dengan lebih cepat dan akurat terhadap kebutuhan dan perilaku pelanggan. Jadi, impact-nya ini bakal sangat besar karena yang pertama juga ini sangat menghemat biaya ya teman-teman. Teman-teman kalau bisa lihat yang AI gratis kan seperti Cloud, terus Kitty, terus apa lagi Black Box AI dan lain sebagainya itu kan ada yang memang yang versi berbayarnya, tapi kita juga bisa mengakses yang versi gratisnya. Dan juga ini sangat memudahkan kita untuk kita membuka usaha atau membuka digital marketing karena ini biayanya sangat amat terjangkau dan juga memang untuk peningkatan ini bisa dibilang cukup signifikan ya karena memang efisiensi, efektivitas dan fleksibel tentunya jadi kalian bisa membuat dibantu dengan AI ini kapan saja dan di mana saja seperti itu dan sebenarnya untuk keuntungannya juga masih banyak lagi jadi kalian juga tidak perlu mencari-cari sebenarnya untuk AI ini bisa dibilang 50-50 sih. Bisa buat kalian semakin meningkat dalam usahanya atau semakin menurun. Tergantung penggunaan kalian dalam AI ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada pengertian AI. Nah, pengertian AI ini, AI adalah cabang ilmu komputer yang mencoba untuk menggambarkan atau mensimulasikan perilaku manusia dalam komputer. Nah, jadi AI ini dibuat secara signifikan oleh manusia dengan kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi, kalau bisa dibilang, kenapa AI pintar? Karena manusia juga ada yang lebih pintar. Hanya manusia bisa membuat AI. Nah, sebenarnya untuk AI ini kan lebih terkenal, kalau kita bisa lihat kan, AI yang paling terkenal ini kan ChatGPT ya dari dulu, teman-teman. Kenapa? Karena memang dia kita bisa tanya, mereka langsung jawab kita mau menanyakan hal apapun seperti saran, terus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan hal-hal perilaku, terus sikap-sikap juga itu bisa langsung dijawab oleh si AI ini. Jadi intinya ini si AI ini tuh sebenarnya sama seperti manusia, cuman lebih bedanya itu ini dibuat versi komputernya teman-teman. Seperti itu kan kalau misalnya di zaman-zaman dulu kita nyari referensi cuman dari buku aja ya teman-teman buku kita baca buku atau segala macam itu semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi dibuatlah AI. Dan ini diambil dari kecerdasan manusia digabungkan dengan kecerdasan komputer. Seperti itu, teman. Nah, di sini juga ada sejarah dan evolusi AI diawali pada tahun 1956 oleh Eliza Darmouth Conferensi. Jadi AI ini sebenarnya sudah ada di tahun 1956, tapi tidak secanggih di tahun-tahun ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman searching nih di apa Google atau nyari referensi-referensi itu sebenarnya sudah ada AI ini sudah terbentuk di tahun 1950-an. Dan AI ini telah berkembang pesat dan saat ini merupakan bagian integral dari teknologi. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwasannya AI ini sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun, dari 1956 sampai sekarang, yaitu 2024 itu sangat berkembang. Mulai mungkin dulu nggak ada tuh ya yang namanya kecerdasan seperti itu.
ChatGPT, Box AI, terus juga cloud, itu masih belum ada mungkin ya. Jadi semakin berkembangnya teknologi, semakin canggihnya zaman juga teman-teman, itu semakin berkembang untuk kecanggihan teknologi AI. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak nih teman-teman? Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau nanya bisa taruh di kolom chat atau langsung klik ya. Nah, ini ada artificial intelligence atau AI. Nah, sejak tahun 2000, era digital telah memberikan revolusi signifikan dalam pengembangan AI. Dan kita akan melihat bagaimana hal ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. AI dalam kehidupan sehari-hari, contoh nyata, GPS pintar, sistem suara smartphone, dan rekomendasi produk online. Nah, jadi mulai dari tahun 2000-an itu era digital semakin berkembang pesat terutama di teknologi yang maju ini ya. Jadi dulu tuh nggak ada tuh teman-teman yang namanya Google Maps, terus nggak ada juga namanya Google Earth. Sekarang kan sudah teman-teman kalau misalnya mau kemana-mana tinggal pakai Google Maps. Nah contoh nih Mas Kris nih mau ke Bogor tapi nggak tahu jalannya kan bisa pakai Google Maps kan. Itu menjadi salah satu dampak dari era digitalisasi. Nah seperti itu teman-teman. Terus juga ada asisten suara smartphone. Nah kalau asisten suara smartphone ini sebenarnya lebih ke Oke Google sih awalnya sih teman-teman. Kan kalau teman-teman bisa lihat tuh pada munculnya awalnya Oke Google kan kita bisa Oke Google gini gini gini. Nah, sekarang juga sudah makin berkembang banyak AI yang asisten suara yang memiliki lebih canggih dari Google seperti itu teman-teman. Juga ada rekomendasi produk online. Nah dulu kan kalau misalnya kita nyari, misalnya nih kita mau beli buku, rekomendasinya dari mulut ke mulut kan, buku yang bagus mengenai materi ini apa ya? Buku yang bagus untuk apa teknologi AI yang bagus yang mana ya? Nah kalau sekarang teman-teman nggak perlu khawatir karena sekarang juga sudah dibantu oleh kecanggihan AI atau artifact intelligence itu teman-teman bisa akses. Nah, teman-teman juga bisa lihat kan kalau misalnya di ChatGPT, di Cloud, terus di Blackbox AI atau di Google itu kan bisa langsung keluar tuh rekomendasi kaos kaki yang bagus, rekomendasi lipstick yang bagus, seperti itu teman. Nah, ini kita masuk ke generatif AI. Nah, kalau generatif AI ini sebenarnya sama dengan AI, cuman ini lebih signifikan lagi, lebih maju lagi ya untuk dalam poin generatif AI ini, karena untuk poin generatif AI ini adalah jenis AI yang mampu menghasilkan data atau konten baru seperti gambar, musik, teks, atau video. Nah, kalau AI yang tadi kita bahas kan mungkin cuma beberapa aja ya, kayak seperti menghasilkan gambar, terus menanyakan perihal pertanyaan, misalnya kita tanya langsung jawab. Nah, kalau untuk generatif AI ini lebih maju teman-teman. Karena apa? Karena mereka bisa mampu menghasilkan data atau konten baru. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman ingin memudahkan pekerjaan teman-teman, itu bisa menggunakan AI seperti ChatGPT, Cloud, atau Blackbox. Nah, teman-teman juga nanti bisa, misalnya nih teman-teman mau bikin data penjualan, teman-teman tinggal masukin aja promnya. Nanti akan secara otomatis oleh AI ini dibuat untuk formatnya. Misalnya teman-teman mau format Word atau format Excel. Nah, itu biasanya langsung ter otomatis terbuat, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ini generatif AI menggunakan model pembelajaran mesin yang kompleks seperti generatif adversarial network atau GANs atau variational auto-founded FAES untuk menghasilkan output yang memiliki karakteristik dan struktur yang mirip dengan data yang digunakan dalam pelatihan. Nah, jadi seperti yang aku bilang juga tadi teman-teman, kalau untuk generatif AI ini karena lebih canggih karena mereka mengandung beberapa komponen yang mendukung untuk kecerdasannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Jadi yang tadinya cuma bisa membuat gambar, jadi bisa membuat musik, terus juga bisa membuat format data, bisa membantu kita untuk mendeteksi apa data-data
atau merevisi data-data kita juga itu bisa, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk generatif AI ini lebih berkembang dan lebih maju, teman-teman, karena di dalam generatif AI ini terdapat komponen-komponen yang memang tidak ada dalam AI, teman-teman. Dan ini lebih signifikan lagi, lebih mempunyai kemampuan lagi, lebih mempunyai keuntungan yang lebih besar lagi, apalagi dihubungkan atau diintegrasikan dengan digital marketing. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin untuk poin selanjutnya ini akan dilanjut oleh Mas Kris ya. Nanti juga kita bakal praktek setelah materinya beres. Nanti kita kasih tahu cara bikin prom-prom yang bagus, prom-prom yang gampang dikenali oleh AI dan lain sebagainya. Mungkin aku alihkan ke Mas Kris dulu nih. Silakan nih Mas Kris. Oke, siap. Terima kasih Kak Agam. Ini aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat. Oke, terima kasih Kak Ayu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal itu AI nggak jauh dari yang namanya komputer nih, teman-teman. Yaitu kita sebut computer vision, di mana eh, seiring perkembangannya waktu itu kita nggak lepas dari yang namanya menggunakan komputer. Tentunya dalam eh, pekerjaan kita sehari-hari itu otomatis apa ya, hampir sebagian besar itu menggunakan komputer. Kita buat misalnya buat teks, buat materi presentasi itu menggunakan komputer. Nah, menggunakan Word, PPT itu nggak jauh dari komputer. Kenapa? Karena ini merupakan sistem untuk membantu kita dalam menyampaikan pesan. Nah, kenapa AI bisa dibilang computer vision? Karena eh, di zaman sekarang itu serba apa-apa udah komputer nih, teman-teman. Sebagian besar teknologi dalam komputer udah terkoneksi oleh sistem yang namanya sistem AI. Nah, bidang AI ini berkaitan dengan pengolahan, bagaimana kita mengolah si komputer ini supaya bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Terus kita bisa eh, mendapatkan, bisa dibilang, gambar atau bisa dibilang itu poster poster yang sesuai untuk kita dalam menyampaikan pesan dalam pemasaran kita nih, teman-teman. Nah, terus kalau bisa dibilang contohnya mungkin nanti kalau bisa dibilang zaman sekarang nih, kalau kita mau ngapain aja tuh udah serba gampang. Contoh, kalau kita mau beli baju, kita udah nggak perlu lagi nih. Kalau zaman dulu kan kita mesti ke Matahari, terus mesti ke apa, Ramayana. Zaman sekarang udah ada yang namanya Tokopedia, Lazada, Shopee, terus apalagi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, kita mau beli, misalnya mau beli tiket sekalipun bisa langsung akses ke namanya aplikasi Traveloka atau tiket.com. Nah, loginnya itu juga gampang. Kita hanya punya yang namanya akun Google. Kalau teman-teman udah punya akun Google, itu kita mau koneksi kemana aja pun bisa gampang nih. Misal, kalau nggak, misalnya kalau nggak akun Google itu nomor telepon. Nah, kita udah punya dua itu, kita udah bisa akses kemana aja nih. Kalau tadi kita bisa login ke Traveloka, tiket.com untuk mengakses tiket kita berpergian, terus kita bisa mengakses Tokopedia, Lazada, Shopee itu hanya dengan menggunakan akun Google ataupun nomor telepon nih, teman-teman. Terus kalau dari bidang otomotif nih, kita udah nggak jauh lagi yang namanya mobil Tesla atau kan mobil Wuling nih, teman-teman. Ya, itu mereka udah menggunakan yang namanya computer vision yang dimana di dalamnya itu udah ada sistem AI. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu kita dalam mengemudi kendaraan yang contohnya si produk Tesla ataupun si Wuling ini, teman-teman. Nah, udah kita next.
Nah, kalau di Wuling, kita udah nggak asing lagi yang namanya Wuling Almas nih, teman-teman. Kalau kita bisa lihat dari gambarnya, itu ada yang namanya sistem Halo Wuling. Kalau di Wuling ini Wuling Almas. Nah, sistem yang apa sih sistem Wuling yang dipakai? Namanya sistem Halo Wuling ini Wuling Indonesian Command atau WIN bisa dibilang ya. Nah, fitur ini bisa kita gunakan hanya dengan suara, memerintahkan mobil dengan suara nih, teman-teman. Misalnya, kalau kita perintahkan, halo Wuling, tolong buka buka ini sunroof. Nah, itu udah otomatis si Wuling ini akan melakukan sesuatu yang udah kita perintahkan. Dia akan membuka membuka si sunroofnya. Terus contoh lagi misalnya kalau kita lupa untuk nyalain AC. Udah kita tinggal bilang aja, halo Wuling, tolong nyalakan AC. Halo, oke, AC dinyalakan. Contohnya seperti itu nih. Kalau sistemnya AI yang digunakan dalam produksi Wuling Almas. Nah, terus ada lagi yang kita kenal dengan si mobil Tesla nih, teman-teman. Mobil yang udah eh, bisa dibilang apa ya, hampir sebagian besar selebritis ya, kalau kita bisa bilang ya. Hampir sebagian besar selebritis ini udah punya minimal satu lah mobil Tesla ini. Nah, kecanggihannya apa? Ya, mungkin apa ya, fitur utama yang digunakan dalam mobil Tesla ini yaitu mobil listrik. Ya, kita nggak usah ngisi bensin lagi karena dengan kita kayak menggunakan HP aja, udah kita kecas si mobil ini langsung bisa kita pakai. Nah, sistem bantuan pengemudi yang canggih ini untuk meningkatkan eh, keamanan dalam berkendara. Maksudnya ini membantu si pengemudi kalau kita naik mobil Tesla ya dalam mendeteksi keadaan sekitar nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar paling bawah ini, dia bisa membantu kita dalam mendeteksi keadaan sekitar. Contoh kalau kita lagi mengendarai di samping kita ada mobil, nah otomatis dia akan mendeteksi si mobil yang ada di samping kita nih. Terus selain itu, selain sistem deteksi, ada juga yang namanya sistem autopilot, di mana membantu kita dalam memegang setir sorry, dalam mengendarai tanpa harus kita memegang setir ya teman-teman. Otomatis dia mengendarainya dengan sendirinya, tanpa kita harus pegang setir, tanpa kita harus injak gas atau enggak rem. Nah, itu yang dinamakan sistem autopilot yang ada di mobil Tesla. Nah, tadi kalau kita Wuling dan juga Tesla itu udah berkaitan dengan yang namanya sistem AI. Nah, itu kalau dari bidangnya otomotif. Terus kalau kita berkaitan dengan digital marketing, itu apa aja sih Kak benefitnya atau manfaat yang kita dapat, keuntungannya apa aja? Yang pertama itu ada personalisasi konten, di mana AI dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan menghasilkan konten yang dipersonalisasi untuk setiap pengguna, meningkatkan relevansi dan efektivitas pesan pemasaran. Nah, di eh, personalisasi konten ini membantu kita dalam menemukan ide-ide konten apa aja yang sesuai dengan konten yang akan kita publish nantinya. Nah, menemukan ide-ide konten yang cocok untuk konten sosial media kita. Nah, kalau kita eh, kasih contoh dari personalisasi konten ini, contohnya penggunaan ChatGPT nih. Kalau kita udah eh, sebenarnya udah nggak asing lagi ya dengan penggunaan ChatGPT itu membantu kita dalam menemukan ide konten. Kak, misalnya tolong buatkan ide konten mengenai kelas digital marketing. Nah, nanti mereka akan buat nih sesuai dengan ide mereka. Nah, kita harus sesuai apa mem- memilih si ide konten yang tepat untuk iklan yang akan kita publish di media sosial nih, teman.
Terus selain personalisasi konten, ada otomatisasi pemasaran. Ini mungkin benefitnya itu membantu kita dalam mengirimkan email ke audiens atau konsumen dalam jumlah yang sangat besar. Nah, tentunya kalau kita dilakukan secara manual itu kan memakan waktu yang sangat banyak ya. Nah, dengan AI ini mungkin kita dengan sekali klik kita bisa mengirim si email atau pesan ini ke dalam banyak audiens. Nah, kalau ini coba aku kasih contoh ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini kalau teman-teman kita lihat ini di sini, ini misalnya nih ada dari Revolut Team, terus ada dari Bareksa, informasi BCA. Nah, itu semuanya sudah terkoneksi dengan sistem AI. Di mana misalnya kalau kita dapat Gmail dari Revolut, itu Revolut udah punya data-data kita nih. Misalnya kalau kita udah akses si website dari Revolut, mereka akan minta nih data email kita apa. Nah, kita udah kasih mereka nih. Nah, itu akan menjadi data-data mereka sehingga nantinya eh, berkaitan dengan promosi, terus pembukaan kelas apa segala macam, mereka tinggal masukin nama-nama email yang sudah mereka dapat nih dari website yang tadi kita udah akses. Nah, sehingga nantinya kalau Revoy udah mau kirim kirim informasi secara jelas seperti ini, mereka hanya tinggal sekali klik, tinggal mereka tampilkan sebutin email-email apa aja yang akan yang si Revoyu kirimkan nih. Nah, ini salah satu contoh dari Revoyu juga. Terus ada dari BCA. Nah, ini berkaitan dengan produk-produk mereka. Ini udah terkoneksi dengan sistem AI, di mana semuanya terkirimkan secara otomatis untuk mengakses konsumen atau audiens yang lebih banyak dalam jumlah besar nih, teman-teman. Terus kita lanjut. Oke. Terus ada yang ketiga itu benefit dari AI dalam digital marketing ada rekomendasi produk. Sistem rekomendasi AI ini dapat membantu kita dalam bisnis dalam menyarankan produk atau layanan yang relevan kepada pelanggan berdasarkan preferensi dan perilaku pembelian sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud tuh apa, Kak? Membantu si audiens dalam menyarankan produk ke mereka yang sesuai dengan pembelian sebelumnya. Misalnya, kalau sebelumnya kita pernah beli sepatu, beli tas, beli topi, misalnya di Tokopedia lah ya. Nah, mereka udah masuk nih dalam sistem AI mereka. Nantinya kalau kita ngakses di Tokopedia, itu akan muncul nih dalam sistem rekomendasi mereka. Oh, eh, topi yang bagus ini loh yang cocok buat kakak, baju yang bagus ini loh yang cocok untuk kakak. Nah, ini aku kasih contoh juga nih. Oh, oke, nanti ada nih. Kita lanjut aja. Nah, ini benefitnya AI dalam digital marketing. Tadi yang poin pertama itu dalam personalisasi konten.
Kalau teman-teman lihat di atas ini yang disebut yang namanya prompt atau kata kunci yang kita gunakan yang nantinya akan kita dapat dari hasil ini nih teman-teman. Kalau kita menggunakan si ChatGPT. Nah, coba kita kasih contoh sedikit. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat. Nah, kalau di ChatGPT ini memudahkan kita dalam menemukan ide-ide konten apa aja yang sesuai dengan kebutuhan pemasaran kita nih. Nah, contohnya ini nih, kalau teman-teman bisa lihat, nih, prompt yang digunakan ini nih. Buatkan dengan lengkap isi konten untuk 5 feed Instagram beserta definisi dan ilustri gambarnya, serta caption yang lengkap dari ilustri gambarnya dari tiap konten mengenai manfaat mengikuti kelas digital marketing di Jora Coding. Buatkan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Ini yang disebut kata kunci atau prompt dalam ChatGPT. Nah, kalau ini udah kita eh, share, udah kita misalnya udah klik nih, teman-teman. Nanti mereka akan kasih jawaban nih. Feed satu dari feed satu bangun karir digital yang cerah. Nah, nanti ada ilustrasi gambarnya nih. Gambar seorang pemuda-pemudi duduk di depan laptop dengan grafik pertumbuhan di layar dan ikon media sosial di sekitarnya. Terus ada definisinya, peluang karir yang luas. Mengikuti kelas digital marketing membuka banyak peluang kerja di berbagai industri, mulai dari e-commerce, startup hingga perusahaan besar. Terus dari definisi dikasih lagi nama dia nih, captionnya yang sesuai dengan feed satu ini nih. Nah, bangun karir digital yang cerah. Digital marketing berkembang pesat dan kebutuhan akan ahli digital marketing terus meningkat. Dengan mengikuti kelas digital marketing di Juara Coding, kamu akan membuka pintu ke berbagai peluang kerja yang menjanjikan. Dari feed satu, feed 2, karena kan tadi kita minta 5 feed nih. Nah, mereka akan kasih nih dari feed satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya teman-teman belum sesuai nih, ah belum sesuai nih, teman-teman bisa langsung aja kasih promptnya lagi, buatkan versi lainnya. Nah, nanti si ChatGPT ini akan kasih nih, oh feed satu, karya digital di genggamanmu. Nah, tentunya versi ini sangat berbeda sekali dengan yang ini. Karena kita mintanya buatkan versi lainnya. Nah, ini dari feed satu sampai 5 itu udah berbeda nih dengan versi yang sebelumnya. Nah, itu dari poin pertama personalisasi konten. Memudahkan kita dalam menentukan ide konten yang sesuai dengan eh, apa ya, produk yang akan kita jual nantinya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, tadi ini contoh dari poin otomatisasi pemasaran. Mana? Nih. Nah, sistemnya sistem yang mereka pakai itu apa sih, Kak? Ini namanya. Kalau tadi aku searching di Google ya, menggunakan sistem yang namanya protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Itu namanya sistem yang mereka gunakan untuk menjangkau audiens atau konsumen dalam mengirim pesan, khususnya dalam Gmail. Nah, ini kalau tadi kita lihat, misalnya dari Gojek, informasi BCA, terus ada Envato, terus Adobe, terus pesannya ini nih, misalnya dari Gojek, ini pesannya. Itu mereka udah terkoneksi dengan sistem ini nih. Sistem Simple Mail Transfer Protocol, di mana itu udah terkoneksi juga dengan sistem AI.
untuk menjangkau si audiens, konsumen, dalam memperoleh informasi terbaru nih dari Gojek, BCA. Tuh, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Terus dari otomatisasi pemasaran, itu ada juga nih, kita bisa membuat jadwal konten yang akan kita post menggunakan apa? Media ads, meta ads, ya. Misalnya teman-teman bisa menjadwalkan, misalnya ada satu konten yang teman-teman harus posting di hari Sabtu. Terus maunya jam berapa? Jam 8. Nah, nanti teman-teman bisa bisa schedule nih. Hari Sabtu misalnya tanggal eh, 7 jam 8. Teman-teman bisa bisa lihat nih di sini nih. Nah, kita coba kasih contoh juga. Coba kasih contoh. Nah, di Instagram itu bisa langsung login ke Meta Ads. Tadi metanya mana ya? Nah, sudah terlihat? Terlihat. Oke. Nah, kalau teman-teman login di Meta, itu teman-teman cuma perlu login dengan Facebook. Tapi dari Instagram teman-teman harus sudah terkoneksi nih dari Facebook juga. Karena untuk memudahkan mengakses si Meta ini nih. Nah, tadi kalau kita mau schedule konten, teman-teman tinggal masuk nih ke bagian konten. Udah masuk di bagian konten, nanti ada di bagian sini nih, pojok kanan atas. Teman-teman bisa pilih, misalnya kalau kalau video, nanti teman-teman bisa pilih create reels. Kalau dalam bentuk poster atau feed, teman-teman bisa klik di create post. Contohnya, misalnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini konten yang udah di schedule oleh juara coding. Ya, nanti misalnya di tanggal 3 Desember besok jam 5 kalau teman-teman akses di Instagram Juara Coding, ini nanti akan muncul nih konten ini nih. Keseruan tugas akhir corporate training Juara Coding. Nah, itu konten yang nanti akan terupload itu udah di schedulein di sini nih di Meta. Nah, kalau teman-teman misalnya mau schedule konten Reels, teman tinggal klik Create Reels aja. Nah, terus nanti di sini ada pilih Add Video. Terus tinggal ini aja, schedulein si kontennya. Misalnya, ini kontennya udah muncul nih. Nah, nanti di sini captionnya. Kalau teman-teman tinggal pakai chat GPT aja. Misalnya nih tadi kontennya tentang apa nih? POV programmer membereskan bug dalam 5 menit. Contoh, misalnya nih tadi chat GPT-nya mana nih? Oh, nah, misalnya nih tadi kita mau buat caption. Buatkan caption untuk Instagram. Oh, ini. Buatkan caption untuk konten Instagram. Tadi nih. Tadi kontennya apa?
Oh, ya POV beresin bug dalam waktu 5 menit. Terus misalkan teman-teman belum belum cocok nih, buatkan versi lainnya. Oh, tadi ada yang kurang. Nah, bisa tambahin juga nih, buatkan dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Nih, tanya nih, kalau ini udah cocok nih menurut teman-teman, saya langsung kopas. Oh, oke, coba kita buatkan versi lain. Nah, ini nih contoh. Kalau teman-teman ini udah merasa oke, udah cocok, teman-teman tinggal copy aja di sini, dirapin aja. Otomatis si hashtagnya itu paling bawah, kebanyakan ya. Terus tadi, kalau teman-teman udah punya yang namanya thumbnails, cover reels ini, teman-teman bisa upload di sini nih. Nih, kalau di Jora Coding udah buat. Nah, Kak, buat thumbnailsnya di mana sih, Kak? Teman-teman bisa akses Canva dengan skala 9:16. Udah, kalau udah, thumbnailsnya udah, terus captionnya udah, kontennya juga udah. Ini sebenarnya nggak usah dipakai di fitur edit ini. Langsung di share, terus teman-teman on schedule. Misalnya di tanggal 7, 1 jam 8. Udah, mantap. Saya tinggal refresh. Nah, si kontennya udah ini nih, terschedule dari Meta. Nah, itu dari segi Meta Ads ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Sudah terlihat? Oh, belum. Nah, itu dari segi otomatisasi pemasaran menggunakan Meta Ads. Dalam hal ini, men-schedule konten yang akan kita post nantinya. Terus ada juga rekomendasi produk nih, teman-teman. Kalau kita lihat dari Tokopedia, itu nanti mereka akan menyarankan produk-produk apa yang sesuai, yang relevan sama kita berdasarkan pembelian sebelumnya. Kalau sebelumnya teman-teman pernah cari sepatu casual, topi, atau segala macam, nanti kalau teman-teman akses si Tokopedia lagi, ini akan muncul nih berdasarkan pencarianmu. Nah, ini termasuk dalam fitur rekomendasi produk yang ada di Tokopedia. Oke, nah kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kak Ayu mungkin? Udah jelas, Kak. Oke, itu kita lanjut.
Oh, ternyata udah. Nah, kita mau coba praktek dengan ChatGPT ya, teman-teman. Mungkin dari Kagam ada tambahan? Oke. Oke, kan tadi apa, sudah sempat dicoba ya sama Mas Kris. Mungkin kita akan lebih memperdalam lagi untuk cara bagaimana kita mengoptimalisasikan prompt dari ChatGPT agar bisa hasilnya maksimal. Nah, mungkin tadi dari Mas Kris sendiri sudah sedikit dijelaskan ya untuk prompt ChatGPT itu seperti apa. Mungkin di sini kita bakal lebih coba dalam lagi untuk memperdalam prompt yang sesuai untuk hasil yang memuaskan bagi teman-teman. Mungkin di sini kita akan share terlebih dahulu nih sebentar, teman-teman. Oke, nah di sini kalian misalnya nih teman-teman mau buat apa nih? Contoh apa ya enaknya? Oh ini mungkin kita buat sebuah usaha yang memang untuk Gen Z, terus nanti kita kembangkan untuk strateginya, terus untuk pengenal apa, schedule apa, pembuatan kontennya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita di sini akan buat prompt-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita buat kamu adalah seorang pemula dalam digital marketing. Nah, teman-teman bisa pakai ini ataupun teman-teman bisa langsung masukkan konteksnya. Tapi kalau menurut aku sih lebih baik kita masukkan subjek seperti ini, teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin apa schedule konten, buat kamu adalah konten creator dari digital apa dari juara coding gitu. Jadi mungkin kita lanjutkan, teman-teman. Kamu adalah seorang pemula dalam digital marketing dan kamu akan membuat sebuah usaha makanan yang viral ala Jepangan. Oke, selesai. Ya, sudah tahu nih bahwasannya kalian mau buat usaha makanan Jepang, makanan yang viral ala ala Jepangan. Oke. Nah, di sini teman-teman tuliskan tujuannya kayak bantu saya untuk buatkan ide dari usaha tersebut. Mulai dari mulai dari ide oke tersebut kita coba ya. Nah, ini sudah langsung konsep ya, teman-teman. Mungkin kita bisa ambil konsep usaha. Nama usahanya Kawaii Katsu. Oke, tagline-nya di sini sudah ada The Taste of Japan if Every Bite. Jenis usahanya di sini kuliner cepat saji ala Jepang dengan konsep modern dan estetik menyasar ke Gen Z dan milenial. Nah, ini di sini udah ada menu andalannya ya. Katsu sandwich. Nah, mungkin aku nggak terlalu paham ya untuk makanan Jepang ini, mungkin dari kayu mungkin paham ya. Aku cuman paham ini doang nih, takoyaki. Jadi aku udah pernah nyoba nih sama ramen mungkin. Nah, di sini ada beberapa menu andalannya mulai dari katsu sandwich, terus cheese ramen cup, takoyaki sushi roll, dan matcha boba parfait. Ini minumannya ya. Ini ketiga ini makanannya, lalu yang terakhir ini minumannya. Oke, nah di sini ada strateginya juga, strategi digital marketing. Yang pertama itu branding dan visual yang kuat. Gunakan tema kawaii, imut dan menarik. Nah, di sini ada juga desain-desain packaging, mulai dari warna, desain maskot, sama packagingnya. Terus di sini juga ada media sosial yang aktif, platform utama TikTok, Instagram, dan Threads. Ini opsional sih sebenarnya kalau untuk Threads ya, karena kan untuk Threads itu sendiri belum seramai TikTok dan Instagram, mungkin kita bisa ganti dengan Facebook.
Nah, ini ada kontennya juga, video proses memasak makanan, ASMR, dan lain sebagainya. Terus ini juga ada promo, terus juga ada event, terus ada kemitraan. Nah, di sini juga ada estimasi biayanya nih, modal dapur. Nah, coba kita kembangkan lagi ya, teman-teman. Oke, sudah cocok. Coba bantu saya, GPT, bantu saya untuk bisa menggunakan metode SEO dalam bisnis saya. Nah, di sini langsung keluar ya. Mulai dari yang pertama tuh, riset kata kunci, gunakan tools gratis seperti Google Keyword Planner, terus Answer the Public, Suggest, dan lain sebagainya. Cari kata kunci yang relevan dengan bisnis makanan Jepang dan sering dicari oleh target pasar dan Gen Z dan milenial. Contoh, makanan Jepang viral, tempat makanan estetik, terus sandwich katsu enak, menu bento unik murah, matcha dessert tips. Pilih kata kunci dengan volume pencarian tertinggi dan kompetensinya rendah. Nah, kemarin kan sempat disinggung juga ya oleh Pak Dewa kalau cara membuat SEO itu harus seperti apa. Ini juga bisa menyesuaikan dengan materi yang kemarin. Nah, ini juga ada optimasi websitenya seperti apa, on page-nya seperti apa, terus deskripsi-deskripsinya juga seperti apa. Di sini juga ada optimasi Google My bisnisnya, Google bisnisnya, strateginya. Terus di sini ada backlink-nya juga dan kolaborasi, cari peluang kolaborasi dengan blog kuliner lokal atau media online. Ada optimasi sosial medianya juga. Oke. Nah, kita di sini mau kembangkan lagi. Contoh nih, teman-teman mau kembangin, kan ini untuk strateginya. Oke, sekarang kita untuk penjualannya ya. Oke, konsepnya sudah masuk di GPT. Coba sekarang bantu saya untuk meningkatkan penjualan pada awal rilis, pada awal pembukaan. Nah, di sini juga kita GPT ini dapat membantu kita menemukan konsep untuk meningkatkan penjualan. Karena kan memang kalau teman-teman baru buka sebuah usaha atau bisnis ya, pasti kan harus cari brandingan yang kuat terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa kembangkan lagi dari ide tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, yang pertama ini ada grand opening yang viral. Nah, teman-teman bisa sertakan buy one get one free, terus cuman berlaku saat pembukaannya aja, terus juga ada paket hemat nih, contohnya beli dua bento, terus nanti dapat 30, potongan 30%, terus juga ada event launching kreatif, nah di sini juga ada pre-order, bangun hype di media sosial, konten interaktif, dan juga optimalkan lokasi dan pengalaman pelanggan. Nah, oke. Oke, itu kan versi offline-nya ya GPT. Coba Coba buatkan kalau kita buka usaha lewat online. Nah, di sini ada juga strategi pemasarannya kalau misalnya teman-teman mau buka store online. Jadi benar-benar full online, jadi kalian nggak buka store offline-nya, ini mengandalkan forum sosial media. Nah, di sini juga ada penjelasannya teman-teman. Kayak platform penjualan yang kuat, gunakan platform yang populer, di marketplace kuliner, websitenya bikin sendiri, terus optimalkan media sosial seperti Instagram Shop, TikTok Shop, terus juga ada strategi konten untuk penjualan online.
Ini ada juga strategi kontennya, terus juga ada penawarannya, teman-teman. Dan di sini ada kolaborasinya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya nama, terus udah penjualannya naik, itu bisa kolaborasi dengan beberapa influencer agar bisa meningkatkan awareness tadi. Yang seperti materi yang kita bahas di awal itu kan bisa meningkatkan awareness ya, itu juga menjadi salah satu dampak bagi usaha kalian. Seperti itu teman-teman. Terus juga ada optimasi iklan online, ya jadi pakai Meta Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Juga ada program loyalitas, jadi kalau misalnya ada yang beli nih, terus di situ ada dikenakan 1 poin, dan misalnya nanti poinnya sudah terkumpul sekian, itu bisa ditukarkan dengan makanan atau lain sebagainya. Nah, oke. Kita mau coba kembangin lagi ya. Oke, konsepnya sudah masuk. Sekarang poster apa kira-kira yang cocok dengan tema usaha saya ya. Jadi, ya, teman-teman kalau misalnya dari konsepnya mulai dari penjualan offline sampai penjualan online sudah masuk, mungkin kita masuk ke posternya nih, biar bisa di apa di-share ke teman-teman teman apa ke publik. Nah, nanti di sini juga menjelaskan apa tem apa poster yang cocok untuk tema usaha yang tadi kita kembangkan itu ada nih, ada tema estetik atau Instagramable. Terus juga ada contoh tag untuk posternya. Nah, di sini juga bisa dilihat nih apa header yang menarik itu seperti apa, terus juga ada sub headline-nya seperti apa, CTA-nya juga call to action-nya itu seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan nih warna dan gaya visualnya, terus gimmick posternya seperti itu. Kalau teman-teman masih belum menemukan konsep yang sesuai untuk posternya, teman-teman masih bisa menggunakan opsi lain. Kurang pas nih, coba buatkan yang memang ala-ala Jepang seperti itu loh, Pipi. Nah, di sini biasanya langsung dibuatkan posternya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini adalah hasil dari AI, ChatGPT. Jadi kita kembangkan ide yang tadi, mulai dari ide konsep strateginya usaha kita, terus cara optimalisasikan penjualan online sampai ke offline, terus kita masuk ke tahap poster. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah cocok dengan posternya, itu kita bisa kembangkan lagi teman-teman. Oke, untuk poster sudah oke, sudah bagus. Sekarang kita mungkin masuk ke sosial medianya kali ya. Sekarang bantu saya untuk membuat konsep sosial medianya. Nah, di sini juga ada konsepnya nih. Kalau misalnya teman-teman poster kan udah nih, udah jadi. Nah, teman-teman mau konsepin sosial media teman-teman agar menarik para pelanggan atau calon pelanggan itu seperti apa. Nah, di sini langsung dijelasin teman-teman. Nah, ini kalau misalnya di Instagram dan TikTok ini harus estetika, terus harus apalagi nih, hashtag yang kuat atau hashtag yang tepat. Terus juga harus bikin Instagram Story dan Reels. Terus kalau misalnya di Twitter nih, pengumuman dan update. Terus interaksi dengan pelanggan. Terus tweet tentang makanan Jepang, polls dan engagement. Terus kalau di Facebook seperti apa? Share ke grup komunitas lokal, event di Facebook, review dan testimoni. Terus yang terakhir ada YouTube nih.
Yang keempat ada YouTube. Nah, dari YouTube juga kalian bisa share-share di konten. Oke, sosial medianya oke. Konsep sosial medianya sudah oke. Sekarang coba bantu saya schedule untuk gini aja. Coba bantu saya buatkan ide konten yang sesuai dari konsep sosial media di atas. Buatkan ide konten 30 hari ke depan. Misalnya ke depan dengan menggunakan bahasa Gen Z 2024 dan konsep untuk anak muda dari umur 20 sampai 25 tahun. Ini untuk kita coba kembangkan lagi beralih ke ide kontennya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya sudah punya konsepnya, sudah punya strateginya, terus sudah menentukan posternya seperti apa, konsepnya, terus sosial medianya sudah terkonsep, terus kalian bingung untuk apa, bikin kontennya seperti apa, kalian tinggal kembangkan lagi idenya, mau di seperti apa. Ini mulai dari hari pertama sampai hari ke 30. Mulai dari apa apa sih namanya ini, Let's Start This Katsu Journey sampai ke Kawaii Katsu Family. Teman-teman bisa pakai ide dari GPT ini. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang memuaskan, kita coba ya, kurang memuaskan nih, GPT ada lagi gak yang lain? Nah, ini langsung diubah ya teman-teman sama GPT-nya. Ini mulai dari teks, terus kontennya seperti apa. Oke, mungkin eh, misalnya sudah nih, terus teman-teman mau ngambil dari salah satu idenya. Misalnya eh, saya cukup tertarik untuk membuat konten di keempat. Itu mau kasih, ayo share. Bantu saya GPT untuk membuat skrip dan konsepnya. Misalnya teman-teman cuma punya satu talent, dengan menggunakan satu talent dan hanya dan hanya ya coba gini Kak. Nah, ya langsung dibuatkan mulai dari setting lokasi, strip kontennya, dialognya, sampai nanti cara cara menentukan visual dan soundnya teman-teman.
juga ada hashtagnya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal dikembangkan aja nih ide-ide teman-teman untuk membuat apa sih namanya konsep-konsep untuk membuka usaha. Nah, misalnya untuk eh, konten sudah oke. Sekarang kita beralih cara mempertahankan usaha ini agar tidak kalah saing dengan saingan kita. Nah, kalau teman-teman udah buka usaha, terus dengan usaha yang tadi dicontohkan, sudah ramai. Nah, ini ada juga idenya teman-teman, kalau misalnya kita mempertahankan agar tidak kalah saing dari saingan kita nih, teman-teman bisa kembangkan idenya lagi. Nah, terus seperti inovasi menu baru, terus ada fokus pada pelanggan-pelanggan, terus optimalkan digital marketingnya, meningkatkan keunggulan kompetitif, fokus pada review dan feedback, adaptasi tren dan permintaan pasar, dan lain sebagainya. Nah, terus kita coba kembangin lagi. Oke, sekarang saya mau buatkan budget kira-kira habis berapa ya dari ide-ide konsep di atas. Mulai dari operasional sampai dengan marketingnya. Buatkan dalam format Excel. Nah, ini kan aku minta dalam format Excel. Nah, nanti apa si GPT ini langsung otomatis buat list budgetnya teman-teman. Mulai dari sewa tempat, pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya lain-lain, sosial media ads, terus influencer marketing, produksi konten, desain grafis, sampai kegiatan promosi. Nah, di sini juga, oh, banget. Oke. Nah, coba kita kembangin lagi dari budget ini. Oke, budgetnya bisa. Oke, kalau misalnya teman-teman gini, nih, saya hanya ada budget sekitar hmm, apa ya? Kalau kita mau bikin store offline-nya misalnya 500 juta untuk store offline dan juga online. Buatkan oke gini itu coba ya. Nah, ini langsung dibuatkan ya teman-teman karena kalau misalnya teman-teman, tuh masih pusing nih. Oke, buatkan format, buatkan dalam bentuk tabel seperti di atas. Nah, tuh. Teman-teman bisa lihat kan, mulai dari sewa tempat, terus renovasi, dan lain sebagainya itu sudah tertulis langsung otomatis oleh si ChatGPT, sorry, ChatGPT-nya.
Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Pokoknya kalau untuk memakai ChatGPT ini kalian pinter-pinter aja sih teman-teman. Karena kan dia bisa minta. Jadi teman-teman bisa kembangkan mulai dari nih. Contoh awal tadi mulai dari apa namanya? Membuat ide konsepnya terus sampai masuk ke mana ide-ide apa sih namanya? Buatkan konsep-konsepnya, terus buatkan versi offline, versi online-nya, terus dikembangkan lagi, buatkan konsep sosial medianya, terus juga nanti buatkan posternya juga, teman-teman. Nah, jadi dari satu prompt ini, kalian bisa membuat banyak konsep-konsep dari si GPT ini. Kalau misalnya teman-teman, apa namanya, mau buat usaha, ini cocok banget karena kan memang ChatGPT ini dapat membantu dan mengintegrasikan untuk digital marketingnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba untuk kembangkan usaha lewat dibantu oleh ChatGPT atau AI lainnya itu bisa banget. Ini baru satu contoh kecilnya aja. Teman-teman masih bisa kembangkan lagi mulai dari keuntungannya berapa, terus kalau misalnya ruginya seperti apa, terus juga nanti konsep-konsep lainnya juga Kak, teman-teman bisa kembangin di sini. Coba kita apa sih namanya? Kembangkan lagi. Oke, kalau misalnya saya untung, kira-kira kapan ya untuk balik modal lagi? Oh, kira-kira butuh berapa bulan ya agar bisa mendapatkan profit. Nah, di sini langsung diasumsikan kan. Jadi kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi nih. Sudah langsung diotomatis oleh si GPT tersebut. Harga harga jual per katsunya itu 50.000, penjualan per hari 50 porsi. Pendapatan bulanan harga jual per porsi dikali penjualan per hari dikali 30. Terus biaya bulanannya 10 juta, bahan baku dan lain-lain itu 7 juta, marketing 5 juta. Dan ini langsung dicontohkan perhitungannya teman-teman. 50.000 dikali 50 porsi dikali 30 hari sama dengan 75 juta. Nah, ini total biaya pengeluarannya misalnya 22 juta. Jadi 75 juta dikurang 22 juta sama dengan 53 juta. Nah, total investasi 500 juta, keuntungan per bulannya itu bersihnya sudah 53 juta. Di sini sudah langsung dihitung. Nah, di sini langsung ada kesimpulannya teman-teman. Dengan asumsi di atas, kamu akan memulai mendapatkan profit dalam sekitar 9 sampai 10 bulan tergantung pada stabilitas penjualan, pengelolaan nilai, dan faktor eksternal seperti permintaan pasar, keberhasilan promosi, dan perkembangan bisnis online untuk meningkatkan kecepatan balik modal, kamu bisa meningkatkan volume penjualan atau efisiensi operasional. Seperti itu. Jadi dari konsep mulai dari prompt konsep sampai berujung ke metode apa pengeluaran, terus metode profit dan lain sebagainya itu bisa langsung dikembangkan di ChatGPT. Sebenarnya untuk AI lainnya juga masih bisa seperti cloud itu juga bagus dan itu gratis. Terus ada black box AI itu juga bagus teman-teman. Tapi untuk yang lebih eh, sering dipakai oleh halayak umum itu ya ChatGPT teman-teman karena memang mudah dan juga sudah familiar. Jadi kita memang bisa mengembangkan ide kita melalui ChatGPT seperti itu. Teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak nih teman-teman? Atau teman-teman mau langsung coba juga boleh, atau ada yang masih bingung? Oke. Kalau dari Mas Kris sendiri, ada yang mau ditambahkan dari Mas Kris?
Ya, Sudah sudah jelas jelas. ya? Oke. Udah detail banget kalau sama Kagam nih. Coba mungkin kita buat contoh satu contoh lagi ya teman-teman. Nah, coba nih kita buat contoh. Nah, biar kita tidak oleh kita bersihkan dulu. Oke, kita mungkin mulai dari awal banget nih. Kamu, saya adalah, saya baru lulus. Saya baru lulus sekolah. Dan saya ingin mencoba membuka usaha baru dengan modal kecil. Kira-kira, kira-kira ide usaha apa ya yang cocok? Nah, di sini langsung keluar nih, usaha makanan atau minuman kecil, toko online, jasa digital, usaha dropshipping atau reseller, catering atau jasa makanan untuk event, usaha laundry. Coba kita mau ambil usaha laundry kali ya, menarik kali ya. Saya mau coba usaha laundry deh. Nah, di sini nih, mulai dari tipsnya nih. Teman-teman harus ngapain nih kalau mau bikin usaha laundry? Itu yang pertama harus beberapa tips untuk memulai usaha laundry nih. Teman-teman bisa lihat mulai dari set pasar, layanan yang diberikan, peralatan dan bahan, pricing dan kompetitif, promosi dan pemasaran, manajemen waktu dan proses. Oke, hmm, coba kembangkan konsepnya. Sebelum konsep, oke, kembangkan konsep dulu ya. Kembangkan konsepnya. Hmm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh eh, konsep usaha laundry Anda dapat beberapa ide yang dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas operasional usaha. Nama dan branding, nama usaha, logo dan desain visual, segmen pasar, layanan unggulan, inovasi. Oke. Hmm, saya mau namakan usaha laundry ini laundry auto cuan, laundry auto cuan. Nah, berikan konsep yang sesuai dari nama tersebut. Nah, di sini langsung ada konsepnya, langsung muncul tagline-nya, cuci cepat, cuan yang masuk. Nah, layanan unggulan cuci auto cepat, terus paket cuannya gede, ekonomi fix, layanan hemat, laundry cepat tanpa repot. Ini konsep-konsepnya teman-teman. Oke, oke. Untuk konsep sudah bagus. Coba estimasikan budget yang dikeluarkan berapa ya, Pipi? Dengan modal 500 juta. Oke, karena pusing, jujur, kalian juga pusing kan bacanya. Ah, males nih, Pipi, saya males baca. Coba dong,
buatin dengan format tabel. Bisa nggak? Nah, itu langsung dibuatin teman-teman. Mulai dari biaya sewa lokasi, pembelian peralatan, terus renovasinya juga, sistem dan teknologinya, terus biaya promosi dan pemasarannya, biaya operasionalnya. Nah, dengan total biaya bisa berkisar antara 177 juta hingga 531 juta. Oke. Oke, GPT. Saya ternyata saya hanya punya budget 100 juta nih. Kan nggak ya buatin format tabel lagi ya. Nah, tuh. Langsung dibuatin teman-teman. Nah, sudah lihat kan, kita lihat budgetnya tuh bisa 95 juta sampai 180 juta untuk total biayanya. Oke, budget sudah masuk. Sudah masuk. Sekarang tentukan ide-ide, eh, tentukan konsep desain laundry saya. Tuh, coba mulai dari gam- konsep poster, sampai desain logo yang cocok. Nah, di sini langsung bisa dilihat ya, teman-teman. Konsep logonya seperti apa, desain logonya. Nah, tuh teman-teman, konsep desain promosinya. Nah, konsep desain banner ini langsung dibuat ya, ChatGPT. Sip, bagus GPT. Coba buatkan posternya dong. Saya mau lihat. Ini langsung buat gambar teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini lewat ChatGPT aja teman-teman. Bisa langsung kebuat untuk posternya. Oke, kalau misalnya coba kita ya. Coba kita, hmm, masih belum pas nih. Ada opsi lain nggak? Nah, tuh teman-teman. Jadi selain bisa membuat ide konsep, terus buat budgetin gimana, terus sampai ke poster pun bisa teman-teman. Laundry Auto Cuan, cuci cepat, Dalagan Jusuk. Apa nih artinya? Diskon 20%, diskon pelanggan baru, diskon eh, apa? Belangan masukan, cuci tempat untuk pelanggan baru. Oke, karena poster sudah oke nih. Poster sudah oke. Kira-kira untuk digital marketingnya, konsepnya seperti apa ya? Mulai dari sosial media marketing,
Subject SEO, program model tidak. Oke, oke. Dari konsep awal sampai konsep ini sudah bagus. Misalnya nih, teman-teman mau bekerja sama dengan pihak ketiga, terus suruh mengajukan proposal atau bagaimana. Nah nih, hmm, saya kan mau bekerja sama ya. Nah, dengan pihak lain. Coba dong buatin proposalnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa bikin proposal kalau misalnya mau apa menggunakan pihak lain. Seperti itu, teman-teman. Kalau bisa lihat, ini tinggal di copy paste aja nih ke Word. Coba bisa nggak ya? Aduh, saya masih ngetik lagi. Bisa nggak kalau langsung format ke Word? Bisa nggak ya? Oke, biasanya kalau untuk format seperti Excel sama Word ini cukup lumayan sedikit memakan waktu ya sepertinya teman-teman. Oh, kayaknya nggak bisa nih teman-teman. Cuman bentuk codingan kayak gini doang ternyata. Hmm. Oh, berarti memang harus nyalin langsung ke Word-nya ya teman-teman, nggak bisa langsung otomatis. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak nih dari teman-teman? Atau teman-teman bisa nyoba nih untuk mengembangkan usaha teman-teman mulai dari ide konsepnya sampai budgeting, terus nanti konsep digital marketing seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan teman-teman. Terus juga teman-teman bisa apa namanya bisa kembangkan cara apa konsistennya bagaimana, cara mempertahankannya bagaimana itu bisa dikembangkan teman-teman seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak nih dari teman-teman? Kalau dari kayu sudah pernah coba bikin apa lewat GPT kayu? Buat yang kayak buat latihan-latihan aja pernah sih. Biasanya Kayak buat apa tuh? Buat nyoba-nyoba. nugas? Buat nugas? Nugas. Ada sih. Hmm, Pernah. iya sih, tapi kalau memang GPT ini kelemahannya nggak secanggih AI sih sebenarnya. Karena kan kalau misalnya Kak Ayu mau yang lebih canggih ini harus bayar ya biasanya. Mana ya di Iya. Nah, di sini nih. Nah, ini biasanya kalau misalnya Kak Ayu berbayar itu lebih kenceng Kak Ayu. Fitur-fiturnya juga apa lebih banyak yang kebuka. Nah, kalau dari aku sendiri sih belum pernah ya coba yang berbayar seperti itu. Nah, Kak Ayu kalau misalnya apa mau buka ide usaha nih, bikin ide-ide konsepnya lewat ChatGPT bisa banget nih Kak Ayu. Mulai dari ide konsepnya seperti apa, terus tinggal dikembangin lagi, tinggal apa, dikembangin beberapa konsepnya lagi, nanti juga Kak Ayu bisa buat pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya terjadi seperti ini,
hasilnya seperti apa, kayak gitu Kak Ayu. Ini juga memudahkan kita ya, terutama untuk membuat usaha atau apa, membuat sebuah usaha yang memang tidak berkecimpung di offline-nya langsung di online-nya seperti itu. Hmm. Nah, kalau dari Kak Ayu, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Belum ada sih. Oke. Tapi udah paham Sudah paham ya? intinya. Oke. Oke, mungkin Udah kita dikasih. sharing-sharing ya sambil, karena kan waktunya sekitar ada 20 menitan lagi. Nah, kalau dari Kak Ayu, mulai dari day pertama sampai day 5 ini, apakah sudah ada perkembangan untuk pemahaman digital marketing atau belum nih? Kalau dari Kak Ayu. Sudah ada perkembangan buat pahamnya sih. Betul. Hmm, oke, berarti tinggal prakteknya aja ya, langsung ya nanti Iya. kan. Kan teori-teori kemarin apalagi dari Pak Dewa sendiri sudah Mm-mm. di-share ya, udah Iya, dibuatin cara jelas. bikin WordPress kayak gimana, terus cara menentukan SEO yang baik kayak gimana, dan lain sebagainya itu tinggal dilakukan. Wah, prakteknya langsung aja sih kan. Nih. Eh, ini Kak kalau misalkan misalkan gitu mau kerja di Hmm, bagian digital marketing gitu. hmm. Kalau mau bikin portofolionya itu gimana ya? Maksudnya gimana nih? Kan biasanya kalau apa mau daftar lowongan kerja bagian digital marketing, kan di situ Hmm, pasti ada yang namanya portofolio. hmm. Nah, portofolionya itu biasanya kayak gimana, Kak? Nah, kalau untuk sebenarnya kalau untuk nih coba Mas Kris mau bantu jawab nih kayaknya nih. Coba silakan Mas Kris. Eh, ini maksudnya itu kayak aplikasinya gitu ya, Kak? Bisa dari aplikasi kayaknya mungkin. Soalnya waktu Oh, itu kan pernah gitu kan mau apa daftar hmm, kerja gitu hmm. bagian digital marketing gitu. Cuman di situ tuh ada dikasih ketentuan apa input portofolionya di sini. Nah, aku kan belum tahu tuh apa portofolio digital marketing itu kayak gimana gitu. Oh, oke. Ini coba aku kasih contoh ya, Kak. Mhm. Ini berdasarkan pengalaman aku sih. Bentar. Nah, kalau aku sendiri itu biasanya untuk lampirin portofolio itu menggunakan aplikasi Behance namanya. Behance. Behance. Nah, ini coba aku kasih contoh ya. Sebentar. Behance. Nah, kalau berdasarkan eh, pengalaman atau portofolio yang berkaitan dengan digital marketing itu nggak jauh dari yang namanya eh, timeline konten kayak Ayu nih. Timeline konten, Hmm. terus report sosial media itu nggak jauh dari itu sebenarnya. Terus kalau kalau Kayu udah pernah bikin poster, udah pernah bikin desain, itu Kayu juga bisa ditambahin di Behance nanti. Karena desain poster itu berkaitan erat juga dengan digital marketing. Kurang lebih gitu nih, Kak. Oh, Nih. oh iya. Ya nih, aku coba login dulu nih. Eh, Behance. Behance. Nah, bentar ini. Nah, udah kelihatan belum Kayu? Kelihatan. Nah, ini kurang lebih Hmm. tampilan Behance nih seperti ini nih. Kalau Kayu, ini aku kasih gambaran ya biar biar jelas gitu. Jadi, seenggaknya Hmm. kalau nanti ditanya apa soal portofolio, jadi Kayu tinggal kalau di Behance ini tinggal share linknya aja Kak. Oh, Nih, di sini iya, iya, ada iya. sebenarnya ini nggak jauh beda sama Instagram atau nggak LinkedIn ya Kak. Cuman Iya, ya. ini sebagian besar berkaitan dengan portofolio nih Kak. Hmm. Nah, ini kalau kalau pengalaman aku di maksudnya kenapa nih? Oh, ini contohnya kalau di digital marketing ini aku masukin ini nih Kak, yang namanya social media report. Nah, ini kan kayak dibikin desain ya Kak. Kayu Iya. bisa gunain Canva ini. Canva. Oh, iya, iya, Ya, iya, iya. Canva. Jadi
eh gimana ntar bagusnya kayak kayu, maksudnya tesnya kayak kayu mau bikin kayak gimana itu terserah kayu, jadi dipakai di Canva lebih mudahnya sih kayu nih. Oh Nah ya, ini ngerti-ngerti. sebenarnya poin utamanya itu misalnya nih kalau kayu di digital marketing megang Instagram atau enggak TikTok, kayu lampirin nih si Instagram atau TikTok yang kayu pegang, misalnya di bagian kiri nih, karena itu poin Iya. utamanya. Nah nanti ini judulnya nih, judulnya misalkan sosial media report. Nah ini kurang lebih dari poin di digital marketing ya. Terus ada tempat di mana kayu pernah bekerja di Juara Coding Bootcamp. Nah, nanti kalau kayu mau tampilin fotonya juga itu bebas. Oh iya ya. Nah, nanti di sini baru berkaitan dengan si eh, pekerjaan kayu nih selama digital marketing itu buat apa aja. Nah, kalau aku sendiri ini buat namanya content planning. Jadi konten-konten planning ini konten-konten yang ide-ide konten yang akan diposting di sosial medianya Juara Coding per bulannya. Misalnya bulan Iya. Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Desember. Nah, ini kayu bisa eh, screenshot aja. Hmm. Screenshot dari hasil si content plan ini. Udah di screenshot, baru nanti dibuat ditambahin aja eh, apa deskripsinya. Misalnya content plan apa pengertiannya, terus di sini ada dijelasin tiap poin-poinnya dari judul, tipe konten, target audiens, pembahasan, bahkan sinopsis. Sinopsis ini captionnya. Nah, ini kayu bisa tambahin. Karena ini buat ngelengkapin aja sih. Buat ngelengkapin penjelasan. Terus nanti ada yang namanya, kalau aku bikin konten konten finalization, ini yang tadi nih, kalau kita buat buat apa gambaran ide kontennya. Oh iya. Nah, ini terus nanti ada juga timeline konten. Ini kayu bisa bisa masukin semua di Behance. Nah, terus ada lagi summary summary reportnya waterfall apa pengeluaran biaya iklan. Terus ada lagi ya ini biaya iklan sama seperti yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang berkaitan sama Hmm. digital marketing. Terus kalau kayu pernah bikin poster, pernah bikin desain, kayu juga bisa tampilin juga di sini. Contohnya nih aku coba kasih lihat. Misalnya nih, oh ini aja yang dari Juara Coding. Ini yang desain lamanya Juara Coding. Misalnya kayu pernah bikin konten feed, konten feed Instagram. Nah itu kalau bisa jangan jangan dihapus nih kayu nih, karena Oh iya. itu penting banget buat ditampilin di portofolio. Nah, Hmm. ini apa ya bisa dibilang covernya, cover dari tiap-tiap konten. Nah, ini Iya kayu ya. bisa kasih penjelasan sedikit, kasih foto, misalnya, nah fotonya ini bebas. Nah, sini Iya bisa ya. Keren, kayu. keren nih Mas Pris fotonya. Ini yang santai-santai aja sebenarnya. Jangan terlalu tegang-tegang amat lah kalau buat portofolio sih. Nah, terus kayu bisa Hmm. tampilin juga tadi apanya desain-desain yang kayu pernah buat. Nah, kalau Iya. di Instagramnya misalnya kayu screenshot aja dari Instagram di HP, terus kayu bisa tampilin aja di sini. Instagram ini kurang lebih gambar-gambar poster yang pernah kayu buat. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa tampilin nama Instagramnya, karena biar nanti kalau seandainya ditanya pernah megang sosial media apa, misalnya sosial media Instagram Juro Coding. Nah, ini tampilin pernah buat apa aja. Ini tampilinnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sama Iya. sih. Terus cover reelsnya yang tadi kita udah praktek apa kasih contoh di Meta itu bisa semuanya dibuat di Canva. Oh iya iya. Nah, Instagram maksudnya Instagram Instastory-nya itu kayu bisa buat semua yang berkaitan dengan juara coding. Nah, ini poster-poster kelas-kelas di juara coding. Nah, ini kayu bisa Hmm. tampilin semua di sini. Nah, nanti
kalau udah misalnya nih, masih contoh ya. Nah, kemarin itu kalau mau posting yang mana kemarin? Oh ini, kalau kayu mau posting bisa dilihat dari sini, share your work, terus di bagian project, Oh, project. AA, di bagian project. Nah ini kayu langsung tampilan aja di bagian image-nya. Karena ini kan Oh, kita ya. udah buat gambarnya dari Canva. Itu semua informasi gambar apa segala macam udah tertera di Canva yang kita buat dari Canva, langsung kita Mm-mm. masukin aja dari image-nya. Nah, nanti ada nih, udah langsung masukin aja misalnya contoh nih ya. Aku masukin ini, misalnya nih gambar-gambar eh, hasil dari kayu yang bikin, udah nih, Iya. udah dibuat baru nanti langsung kasih judulnya aja. Kasih judulnya misalnya ke continue. Kalau udah semua gambar udah dimasukin, kita masuk ke continue. Nah, nanti di sini Oh. sini ada ininya, judulnya. Misalnya juara coding project. Nah, nanti di sini kayu bisa buat misalnya desain yang berkaitan dengan desain, terus digital marketing atau digital art boleh yang berkaitan dengan si portofolionya, graphic design, Mhm. terus sosial sosial media post, pokoknya berkaitan dengan apa yang kayu kerjain nih. Nah, nah kalau sebenarnya mau diikutin ukurannya, kayu bisa lihat di sini nih ukurannya. 808 808 kali 632 piksel. Nah, ini Hmm. nanti bisa dibikin di Canva. Contoh, Iya, contoh ya, aku kasih contohnya. Bentar. boleh, boleh. Eh, langsung layar aja deh. Nah, terus kalau kita ke Canva, misalnya Canva. Kayu udah familiar sama Canva kan ya? Iya, familiar udah sama Canva. Oke. Nah, ini kita create desain. Create desainnya, terus di custom size. Betul, Custom betul. size. Terus tadi kita lihat nih ukurannya 808. 808 dikali tadi Enam tiga 632. dua. 632 piksel. Udah, langsung pause aja create new Hmm. design. Hmm. Nah, ini nanti bisa kayu kreasiin sebagus mungkin biar nanti informasinya bisa masuk semua di sini nih. Oh iya, ngerti, ngerti. Ah, nah, nanti kalau kayu mau Mungkin hmm, boleh boleh. Gimana kalau tambahan nih ya. Nih, sorry Mas Chris. Nih, kalau Ya, misalnya dari mungkin kalau misalnya kayu kan kalau dari Mas Kris memang sudah punya pengalaman ya. Nah, kalau dari Hmm. kayu mungkin sebelumnya sudah punya pengalaman belum Kak untuk digital marketing atau belum? Belum sebenarnya, tapi pernah yang bikin konten yang waktu itu yang itu apa yang Versando itu. Cuman akunnya sudah hilang gak ada lagi. Nggak bisa jadi Oh gitu portofolio. ya. Nah, ya makanya kalau misalnya mungkin kan misalnya seperti misalnya nih orang awam yang pengen bekerja di bidang digital marketing belum punya Iya, portofolio kan, itu bisa iya, mengikuti seperti bootcamp-bootcamp seperti ini kan otomatis dapat sertifikat ya kayak. Nah, iya, itu iya. juga bisa menjadi dicantumkan untuk portofolionya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada event-event kayak lomba poster di Canva atau Hmm. lomba-lomba yang berkaitan dengan digital marketing itu boleh diikuti karena juga itu bisa membangun portofolionya kayu seperti itu. Atau nih misalnya Oh iya. ada dalam suatu eh, program itu ada membuat lomba bikin poster apa kan suka banyak tuh ya di Instagram atau di TikTok. Nah, Kak Ayu boleh ikutan. Nah, nanti itu bisa membangun portofolionya Kak Ayu dari situ. Kalau misalnya memang Kak Ayu belum punya pengalaman seperti Mas Kris. Kan kalau Mas Kris sendiri kan sebelumnya memang sudah punya pengalaman kan di juara coding. Jadi Iya. memang dia bisa membantu membangun portofolionya. Tapi kalau misalnya dari Kak Ayu belum, waduh, belum punya pengalaman, belum punya portofolio yang bagus, coba ikut-ikut kayak bootcamp ini kan otomatis nanti Kak Ayu dapat sertifikat. Nah, sertifikat Iya. bahwasannya Kak Ayu sudah pernah belajar untuk materi apa digital marketing seperti itu Kak Ayu dan juga nanti Kak Ayu bisa ikut
apa namanya, lomba-lomba bikin poster di Canva dan lain sebagainya seperti itu sih. Banyak sih Kak kalau untuk membangun portofolio untuk digital marketing ya tentunya. Seperti itu. Hmm. Kalau misalnya ada freelance, suruh apa, kan sekarang banyak ya freelance-freelance mengelola sosial media itu Kayu juga bisa ambil, itu juga bisa bangun portofolionya Kayu, freelance-freelance itu. Oke. Nanti kalau misalnya portofolionya Kayu sudah punya, ibaratnya sudah punya branding lah, sudah punya brandingan diri, itu bisa Hmm. gampang banget kan masuk ke posisi digital marketing untuk jenjang karirnya. Seperti itu Kayu. Iya, ngerti. Oke, makasih. Oke, boleh lanjut nih Mas. Hehe. Oke, thank you Kak Agam. Bentar nih. Sebenarnya udah tinggal dikit lagi sih ininya. Kalau misalkan udah selesai semua, tadi kan kalau kita ke Canva udah bikin semua informasinya, udah lengkap, misalnya udah juara coding project, judulnya, terus teksnya apa aja yang berkaitan dengan kerjaan yang apa nih yang dijalanin. Terus misalnya toolsnya yang dipakai, tadi mana tuh? Aduh, continue. Misalnya tadi udah juara coding project, terus ininya teksnya udah, terus toolsnya misalnya tadi Canva. Nah, Canva. Terus selain Canva misalnya ada Photoshop. Ada Photoshop. Nah, udah semua. Terus kalau ini sebenarnya opsional aja sih, Kak. Ini Oh ada iya. desain grafis, ilustrasi, terus berkaitan dengan fotografi misalnya bisa boleh. Udah semua baru tinggal dipublish. Oh, Nah, oke. kalau dipublish nanti tampilannya kayak tadi, Behance. kayak gini. Terus kalau mau di share itu di sini ada gak ya? Ini tadi ya. Hmm, business profile. Oh, ini udah dari mana ya? Oh, sorry. Nah, jadi udah semua nih, misalnya kayak udah masukin semua. Terus ada misalnya kalau udah mau nge-apply locker, kayak udah tinggal share ini aja linknya. Linknya aja langsung. Ya, tinggal linknya. Ternyata, Mm. hmm? Oh, bisa bisa. Sebentar. Nah, sebenarnya kalau udah dapat link kayak gini, udah tuh bisa di-post aja, di-post misalnya di LinkedIn. Mm-mm. Ini portofolio aku loh. Terus di mana Instagram, di bio Instagramnya itu juga bisa semua. Yang penting semua portofolionya ini udah terupload di satu satu ini, link, websitenya. Iya. Itu sih kayak kalau berkaitan dengan portofolio ya. Karena kalau kalau berkaitan dengan digital marketing, terus desain grafis, fotografi, itu kalau udah pakai Behance itu udah termasuk bisa dibilang profesional. Mm. Karena kita udah tinggal share linknya aja udah nggak usah muluk-muluk PDF pas segala macam kan itu kan orang pasti banyak males Iya. liatnya ya kan, males download juga kan. Ini udah tinggal klik, udah tinggal kelihatan semua portofolionya gitu. Iya. Terus sih ya mudah-mudahan nanti Ayu bisa sembari belajar pakai Behance. Iya. Oke, Ah, kalau makasih. kalau ada apa nih poster atau segala macamnya jangan jangan dihapus kayak karena itu bisa Iya. dicantumin di sini itu semuanya. Oke, oke. Ada lagi Kayu Hmm. yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada sih, Kak. Aman ya? Oke. Iya. Oh, Makasih. Tapi kalau dari Kayu Hmm. eh, memang berniat masuk jenjang karir sebagai digital marketing kan? Iya, banget. Oh, oke. Mungkin dari selesai bootcamp ini semoga bisa apa
bermanfaat ya materinya, terus juga Kak Ayu bisa langsung Amin. praktek, bangun portofolio juga bisa dapat apa jenjang karir di sesuai dengan yang Kak Ayu inginkan, seperti digital marketing Iya. contohnya. Seperti itu. Ya Amin. intinya cuman bangun brandingan dari Kak Ayu sendiri sih, seperti kan kalau Kak Ayu punya Instagram nih pasti kan yang di post itu kan yang bagus-bagus ya, seperti foto-foto yang bagus-bagus. Sama kalau untuk bangun portofolio juga kayak gitu Kak. Kasih yang terbaik Mm-mm. untuk memberikan bahwasannya ini loh brandingan diri kita untuk persiapan jenjang karir, seperti itu sih Kak. Oke, makasih Kak. Oke, oke. Mungkin ada yang lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas nih? Cukup jelas. Oke, nah tadi oh kalian baru masuk ya? Oke, nih sekarang mungkin aku tanya kalian nih. Kalau dari kalian dari materi day pertama sampai sekarang ada yang mau disampaikan nggak Kak? Halo, maaf soal hari Eh, terakhir lupa tadi. eh, iya, baru masuk ya? Oh, oh, 20-30 menit terakhir. Jadi mungkin menurut saya kalau dari awal sampai akhir ya untuk kelas eh, pengenalan pengantar lah ya. Saya bilang ini kelas Hmm, pengantar digital marketing ya, oh, lumayan lah. Untuk bagi yang nggak tahu banget jadi bisa ngerti ngerti secara umum apa sih digital marketing itu. Em, eh, dengan apa? Ini kan nanti pasti akan ada kelas lanjutan ya, ditawarin nanti. Ya kalau saya betul, pribadi betul. memang eh, pengen memperbanyak referensi sih. Oh, Referensi karena oke. terus terang kalau saya memang udah otodidak ya, agak berkecimpung juga di digital marketing. Hmm, Jadi memang lagi memperluas wawasan aja dengan beberapa kita kan harus digital marketing itu kan berkembang setiap waktu. betul, betul. Jadi ya lumayan nambah wawasan lah untuk saya yang nggak dari awal-awal banget ada insight-insight baru yang bisa saya dapetin gitu. Oke. Oke, terima kasih nih Karyan. Oke. Berarti sudah cukup bermanfaat ya bagi teman-teman, khususnya bagi Kayu, bagi Karyan juga. Udah cukup bermanfaat karena hari ini hari terakhir ya teman-teman untuk materi kelas digital marketingnya. Mungkin kalau misalnya nanti kita bertemu di lain waktu, kita bisa sharing lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Selvi ada yang mau ditambahkan nggak nih selaku panitia? Halo, selamat sore semuanya. Mohon maaf ya, aku Sore. tidak bisa on cam nih. Jadi mungkin aku mau menyampaikan saja. Ini kan tinggal kasih sertifikat ya, Kak Agam ya. Nah, untuk Ya sertifikatnya betul. itu terbitnya maksimal H+3 setelah pelatihan berakhir ya. Kak. Jadi mungkin di hari Kamis kita bisa share untuk sertifikatnya. Itu aja sih, Kak Agam, untuk tambahan Oke, dari aku ya. oke. Kalau dari Mas Pei sendiri ada tambahan nggak nih? Udah sih Kak, kan udah cukup Mungkin sebelum kita akhiri kelasnya, mungkin kita ada foto sesi dulu foto kali ya. dulu ya, foto dulu ya. Yang Kayu udah bisa on cam belum nih? Camnya mahal, nggak bisa dibeli. Kalau nggak lewat HP nih Kak, lewat pakai Zoom HP biar bisa on cam buat foto terakhir nih kelas digital marketing. Aku juga izin izin nggak on cam ya Kak Agam lagi di musola nih. Waduh. Oke, 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 oke. Susah sih. Apa screenshot segini aja ya, Kak Rian, Kak Agam dan Kak Oke, Kris ya. oke, boleh Oke. mungkin. Oke, satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih Oke, sudah selesai nih. terima kasih Terima teman-teman. kasih. Sampai berjumpa lain waktu ya. Terima kasih Terima Kak kasih Rian, Kak teman-teman Ayu. semua. Selamat Kayu, sore. Karian. Makasih. Makasih Terima kasih ilmunya. sampai ya. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Sore.